I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama dengan saya Tuti melanjutkan kisah pahlawan Islam, yaitu rahasia kepahlawanan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin adalah julukan. Orang Barat menyebutnya Saladin, dan nama aslinya adalah Yusuf bin Ayyub. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan membalas kebaikannya. Salahuddin lahir di Tikrit pada tahun 532 Hijriah dan meninggal di Damaskus pada tahun 589 Hijriah. Beliau hidup di zaman yang mana kaum muslimin terhina dan tertindas dengan ekspansi dan cacahan tentara salib ke negeri-negeri Arab. Ditambah pula dengan melemahnya kekuatan Khilafah Abbasiyah saat itu dan berkuasanya Bani Fatimiyah dari sekte Syiah di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi sedari kecil memang seakan telah dipersiapkan untuk mengangkat kembali kemuliaan Islam dan kekuasaannya. Maka sejarah mencatat bahwa beliau sejak dini dididik mengenai Islam dari dasar-dasarnya, fikih dan qiraah Al-Quran. Maka inilah yang membentuk kesalehan dan ketakwaan beliau. Dan tidak cukup sampai di situ, karena untuk menjadi seorang muslih pembaharu dibutuhkan untuk menguasai banyak keterampilan. Selain kesalehan yang bersifat terbatas untuk diri sendiri, maka beliau juga ditempa dengan didikan ala militer. Beliau diajarkan berkuda, panahan, dan senjata-senjata perang lainnya. Maka inilah yang membentuk jiwa kesatria seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Dan jadilah beliau berikutnya dikenal sebagai salah satu pahlawan Islam terbesar sepanjang masa. Dari jasanya dalam membebaskan Baitul Maqdis dari kaum Salibis. Kemudian menumbangkan kekuasaan Syiah Bani Fatimiyah di Mesir. Hingga berikutnya mendirikan daulah di bawah naungan Khilafah Abbasiyah yang dikenal dengan Daulah Ayyubiyah dengan kekuasaan yang membentang dari Mesir, Syam, Hijaz, Tihamah hingga Yaman. Namun dengan kekuasaan yang begitu besar tidak menjadikan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai seorang diktator, apalagi penumpah darah. Justru sebaliknya. Sejarah mencatat momen di mana sebagai pemeluk Kristen masuk Islam sesaat setelah Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis. Hal tersebut karena mereka salut dan terharu, di mana Salahuddin tidak menumpahkan darah orang-orang Kristen di sana. Tidak sama dengan tentara salib yang membantai habis kaum muslimin ketika mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Akan tetapi dengan sifat pemaaf tersebut bukan berarti beliau di saat yang sama mentolerir setiap kesalahan. Lihat bagaimana beliau menumbangkan kekuasaan Syiah Fatimiyah yang telah berkuasa sekian ratus tahun karena mereka semakin rusak dan merusak. Dan untuk dalam lingkungan kekuasaannya sendiri, dia sangat menjaga ketakwaan dirinya dan para prajuritnya. Maka inilah beberapa rahasia dan ciri-ciri kepahlawanan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu kesatria, adil, pemaaf, takwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, semoga Allah meridhoi, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, pahlawan Islam. Mari kita menjadi pelaku sejarah di masa kini, jika Anda ingin diingat oleh sejarah di masa depan. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.